Halo teman-teman semua, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di channelku ya. Oke, selamat pagi. Dan pada pagi hari ini aku akan melakukan perjalanan ya teman-teman. Yaitu aku akan mengikuti event Jamnas atau Jambore Nasional Bismania 2025 ini ya. Yang untuk tahun ini diadakan di Madiun. Dan aku sendiri ikut rombongan dari Korwil Malang ya teman-teman, yaitu untuk unitnya sendiri itu buka 2 bis. Jadi unitnya sendiri itu menggunakan yang untuk bus satunya menggunakan POM Trans double decker teman-teman, dan untuk bus 2 nya menggunakan unit Bagong divisi pariwisata ya. Dan untuk aku sendiri akan naik bus M Trans yang double decker teman-teman ya, atau bus dengan nomor urut 1. Oke, bagaimana keseruan cerita perjalananku menuju ke Madiun mengikuti event Jambore Nasional Bismania ke 14 ini ya teman-teman, atau di tahun 2025 ini. Ikuti terus videoku sampai selesai, cus. Oke, dan beginilah ya untuk situasi dan kondisi di kantor M Trans Malang teman-teman. Dan ini jalan raya menuju ke Terminal Arjosari ya. Kalau ke arah sana itu menuju ke Terminal Arjosari. Kalau ke sana itu menuju ke arah Malang Kota teman-teman. Dan sekarang jam sudah menunjukkan pukul 5:30 teman-teman. Untuk busnya sendiri masih belum tampak di parkir di sini ya, yang digunakan untuk Jamnas. Dan beginilah ya untuk situasi dan kondisi di kantor M Trans Malang. Untuk kantor M Trans Malang sendiri ini teman-teman, yaitu menggantikan posisi kantor atau garasinya yang ada di Denpasar, Bali ya. Yaitu kan seperti yang kita tahu, semenjak M Trans itu diakuisisi oleh Bagong Group, ekspansinya cukup banyak teman-teman di Pulau Jawa ini. Baik yang menuju ke Bali sendiri ataupun yang menuju ke Jakarta. Jadinya M Trans memilih tempat yang strategis untuk dibangunkan kantor atau garasi kedua ini, yaitu di Malang teman-teman. Karena Malang itu kan untuk saat ini pasarnya itu cukup bagus ya teman-teman. Seperti yang kita tahu, persaingan bus-bus Malang itu baik yang tujuan ke Jabodetabek atau ke Bekasi itu kan cukup bergengsi ya teman-teman. Oke, dan sekarang jam sudah menunjukkan pukul 5:30. Tampak busnya yang kita naiki buat acara Jamnas belum diparkir ya, atau belum prepare, masih di dalam sana unitnya teman-teman. Untuk di bagian paling depan ini itu parkiran mobil ya teman-teman, dan ini merupakan tempat reservasi tiket. Jadi buat teman-teman yang mau pesan tiket atau mau ngambil tiket keberangkatan bisa langsung menuju ke ruangan yang paling depan ini ya. Dan di sini ada ruang tunggu yang ber-AC teman-teman, ada charging stationnya juga. Lalu yang di situ itu ruang tunggu yang outdoor teman-teman, yang nggak di dalam ruangan ya. Jadi kalian kalau misal mau merokok gitu nunggunya ya di situ, di ruangan yang outdoor situ. Dan terdapat toilet juga dan musola teman-teman di situ ya. Nah, ini ada baru masuk ini, kayaknya unit baru tiba dari Denpasar ini teman-teman. Baru datang dia. Oke, dan ini tampak sudah ready di jalur keberangkatan ya teman-teman. Ini kayaknya bus angkatan pagi nih. Ini kayaknya yang tujuan ke Jakarta teman-teman, angkatan pagi ya. Kalau nggak salah sih teman-teman. Ini busnya. Oh, ini ternyata unit yang itu tadi teman-teman, yang barusan masuk tadi ya, yang aku videoin sebelumnya. Ternyata dia habis putar di sana, terus lewat sini terus lanjut titik penurunan menuju ke Terminal Arjosari dan ke Suhat sana biasanya teman-teman. Ternyata bukan bus yang berangkat itu tadi ya, bus yang baru tiba itu tadi.
Dan itu bersiap parkir di jalur keberangkatan teman-teman. Unit sleeper Kestil tujuan Jakarta itu ya, tujuan Bogor angkatan pagi. Nah itu tampak di belakang itu bis yang akan kita pakai atau kita naiki menuju ke acara Jamnas BMC 2025 ini ya. Oke, dan ini angkatan pagi Malang Jakarta teman-teman, diberangkatkan ya. Oke, dan itu baru masuk sleeper The Queen dari Denpasar angkatan sore ya, baru nyampe sini teman-teman. RM ya. Oke teman-teman, dan kita masuk ke dalam bus dulu ya. Dan ini dek bawah. Lima, 1, 2, 3, 4, 5. Oh. Dan kita mendapatkan seat di nomor 5 sini ya teman-teman. Alhamdulillah. Dan ini jam 05.57, kita angkat jangkar dari kantor M-Trans Arjosari atau Taspen. Kita putar balik sekalian menjemput penumpang yang naik dari Indomaret samping terminal Arjosari sana ya. Oke, dan untuk penambahan seat dari M-Trans Double Decker M275 ini seperti ini ya. Ini legroomnya cukup longgar. Di sini ada legress yang sudah menggunakan model umpak kayak gini ya. Ini tiap peserta udah disediain air mineral teman-teman. Dan di sini ada dilarang ada pot charger ada di bawah kok, memberitahuan bahwa pot charger ada di bawah. Oke, dan ini kita udah beriring-iringan dengan bis 2 rombongan kita ya. Untuk bis 2 berada di depan kita teman-teman. Jam 6:11 kita udah sampai di pertigaan exit tol Karanglo ya. Kita akan belok kanan menuju ke arah masuk tol Trans Jawa.
Oke, dan sekarang jam 6.57, kita nggak mampir di Surabaya teman-teman. Jadi ini, nah kita langsung ambil kanan arah masuk ke tol Surabaya Mojokerto ya. Kalau kita arah exit Surabaya kan ambil kanan itu. Nah, ini masuk gerbang tol Waru 5. Gerbang tol Waru Gunung. Jam 7:10 kita masuk di rest area 726 ya. Nah, ini ngapain ya teman-teman? Soalnya di randonnya itu ada ampiran ke sini, cuma nggak jadi ya, agar lebih cepat gitu. Tapi ini nyatanya kok masuk ini. Wah, ini ada bus pariwisata ini yang mampir sini. ASM Jaya CB5 726. Nah, oke teman-teman, dan kita berhenti dulu di rest area 726 tol Surabaya Mojokerto ya ini. Ini krunya sambil ngopi-ngopi dulu teman-teman katanya, dan mungkin kalau nggak salah ini ada transit penumpang teman-teman, yaitu penumpang bus 1 ini yang ikut bus 2 akan ditransit di sini kalau nggak salah ya. Dan ini teman-teman untuk unitnya. Ini untuk unitnya sendiri ini dulunya sempat dijalankan di Malang Jogja ya, atau The Kraton, tapi infonya Malang Jogjanya itu sekarang masih off teman-teman. Dan unit ini untuk rute regulernya itu dijalankan di rute Ponorogo Jakarta ya, Ponorogo Pondok Cabe kalau nggak salah teman-teman. Dan ini merupakan unit M-Trans double decker warna merah batch kedua ya, setelah unit yang ex pameran Gias itu yang untuk saat ini jalankan The Sunset Malang Poris Angkatan Sore dengan kode M252 teman-teman. Dan ini untuk batch keduanya ini dengan kode M275 ya, menggunakan bodi Avante D2 facelift teman-teman. Dan untuk bagian depannya seperti ini ya. Di sini terdapat julukan dari bus M-Trans ini teman-teman. Seperti biasa untuk M-Trans ini yang salah satunya yang terkenal yaitu untuk julukannya ini selalu menggunakan nama-nama wanita Belanda teman-teman. Dan untuk unit M275 ini julukannya Lois. Dan ini untuk bagian sampingnya menggunakan selendang Avante facelift terbaru ya. Nah, ini untuk velgnya udah menggunakan velg aluminium juga teman-teman. Dan yang merupakan salah satu ciri khas dari M-Trans yaitu apapun sasisnya tidak pernah ditunjukin ya, tidak ada stiker maupun emblem yang menampakkan sasis dari bus ini teman-teman. Karena M-Trans itu memiliki prinsip yaitu menjual layanan teman-teman. Jadi untuk penumpang itu diprioritaskan kenyamanannya ya selama perjalanan tanpa mengetahui sasis dari busnya teman-teman. Itu menjual layanan dan kenyamanan ya. Nah, untuk bus ini sendiri memiliki panjang 13 meter teman-teman. Halo Mas,
Ini ada Mas Kapi. Oke, Mas. Subscribe juga channelnya. Siap. Makasih. Untuk bus ini sendiri memiliki tinggi 4,5 meter ya. Karena bus ini menggunakan bodi double decker dan memiliki panjang 13,5 meter teman-teman. Karena sasisnya ini tronton ya, atau triple axle. Oke, dan ini untuk bus 2 teman-teman, yaitu Bagong dengan bodi SR3 Panorama XHD terbaru ya. Ini baru 3 hari kemarin teman-teman keluar dari karoseri Laksana dan langsung dibuat armada Jamnas ini sebagai bus kedua ya, menggunakan sasis Hino RM 280 EBS terbaru. Oke, dan ini kita masih istirahat sejenak ya di rest area 726. Sekarang jam sudah menunjukkan pukul 7.22. Ini bis 1, bis kita yang kita naikin. Ini bis 2. Kami ini teman-teman ya. Kita foto bareng dulu sebelum meninggalkan rest area, sebelum lanjut ke lokasi ya. Oke teman-teman, dan ini mumpung penumpangnya masih di luar semua, ini kita coba review untuk interiornya dari bus M-Trans M275 ini ya, double decker M275 ini ya. Oke, dan di dek bawah ini terdapat ruangan sleeper teman-teman, sleeper kompartemen gini ya, sejumlah 5 ruangan teman-teman. Sejumlah 4 ruangan teman-teman ya. Nah, terdapat kelas kompartemen seperti ini. Nah, dan di sini terdapat tangga yang menuju ke dek atas. Mari kita langsung naik ke dek atas ya. Nah, di sini terdapat tempat untuk membuat minuman teman-teman. Ada teh, kopi ya, ada air panasnya juga ini. Nah, di sini untuk nyeduh minuman. Dan di paling depan ini terdapat kelas sleeper teman-teman. Sleeper depan ini ya, sejumlah 2 unit seat sleeper gini. Nah, ini cocok buat teman-teman yang bawa keluarga sini, soalnya ini ruangannya privat gini teman-teman. Dan terdapat 2 seat sleeper. Dan untuk ini kelas eksekutif ya teman-teman, yaitu kelas terendah dari bus ini. Ini kalau nggak salah itu berjumlah 34 seat ya teman-teman. Untuk kelas eksekutifnya ini menggunakan seat dari Aldila, menggunakan seat dari pabrikan seat Hai Rimba Kencana ya, yang sudah model High Excursion yang menggunakan bahan khusus yang dipesan oleh M-Trans. Ini untuk bahan seatnya ini pesanan khusus ya dari PO M-Trans. Dan terdapat partisi dan terdapat armrest teman-teman. Di sini terdapat colokan USB buat nge-charger ya. Oke, ini bis 2 meninggalkan rest area duluan ya. Jadinya nanti posisinya ada di depan kita. Nah, ini bis kita ikut berhenti. Ikut take off. Nah, ini ada PHD Jetbus 3 single class. Enak.
Oke, dan ini tadi kita exit di Tol Ngawi ya. Sekarang jam 9.18. Exit tol di gerbang Tol Ngawi. Kita menuju ke midpoint terminal Kartonegoro dan sarapan mungkin kali ya. Kalau manut rundonnya itu. Jam 9.21 kita melintasi depan terminal Kartonegoro Ngawi. Ini kayaknya kita menuju ke rumah makan dulu teman-teman buat melakukan sarapan ya. Oke teman-teman, dan sekarang jam menunjukkan pukul 9.26. Kita berhenti untuk sarapan dulu ya, tepatnya di RM Kondang Ngawi. Nah ini untuk bus kita teman-teman. Ini bus satunya. Ini bus 2. Ini bus 1. Oke teman-teman, dan ini ya untuk menu sarapan kita pada pagi hari ini. BTW untuk menunya ini beragam teman-teman. Jadi waktu kita sebelum berangkat itu di grup di share ya, di share menunya ya. Jadi buat dipilih gitu. Dan ini aku milih nasi pecel daging sapi. Oke, kita sarapan dulu ya. Dan ini minumnya baru datang. Oke, dan ini kita udah lepas dari rumah makan ya, mengarah ke terminal Kartonegoro Ngawi. Oke, dan ini Korda Jakarta Raya baru masuk. Sinar Jaya.